Statement lama dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atas kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali disorot. Hal ini seusai Hotman Paris resmi menjadi pengacara dari Febri Adriansyah dalam menghadapi kasus dugaan korupsi dan TPPU pada Jumat 17 Juli. Sebelum menjadi kuasa hukum Febri, Hotman diketahui kritis menyoroti kasus dugaan korupsi tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, @HotmanParisOfficial pada Jumat 10 Juli 2026 silam, Hotman justru memuji Presiden Prabowo Subianto atas pengungkapan kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Ia bahkan meyakini seluruh proses penindakan tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa restu dari kepala negara. Menurutnya, pengungkapan kasus ini menjadi bukti ketegasan Presiden Prabowo dalam pemberantasan dugaan korupsi. Hotman juga menyebut penindakan ini berhasil membuka berbagai persoalan yang selama ini merugikan negara. Ia bahkan menilai langkah tersebut belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Salam Indonesia, salam untuk Bapak Prabowo dari Singapura. Pertama-tama, Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden. Dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Bravo, bravo, hebat Bapak Prabowo. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Justru Bapak Prabowo lah yang membuka mata kita betapa parahnya keadaan negara kita, kerugian negara, dan kerugian ratusan BUMN dan BUMD. Bapak Prabowo lah yang berhasil membongkarnya. Memang selaku manusia pasti ada kekurangan, tapi jauh lebih besar manfaatnya dengan gaya kepemimpinan Bapak Prabowo ini dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Sekali lagi, tanpa restu dari Bapak Presiden Prabowo, gak mungkin kepolisian melakukan penggebrekan atas harta dari Jampitsus di ada 11 sampai 12 tempat. Ya. Itu perlu ketegasan dan ternyata berhasil. Sekali lagi, Bapak Prabowo, panjang umur, mudah-mudahan negara ini makin makmur Bapak pimpin. Salam dari mantan pengacaramu, Hotman Paris dari Singapura. Kini terbaru setelah resmi jadi pengacara Febri Adriansyah, pengacara kondang tersebut justru mempertanyakan sikap dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tak izin pada Presiden Prabowo saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Hotman Paris seusai mendampingi Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampitsus, Jakarta pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Hotman menegaskan Febri merupakan sosok yang selama ini diandalkan Presiden Prabowo dalam penegakan hukum. Menurutnya, Febri juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang memiliki andil besar dalam mengembalikan kerugian negara hingga 430 triliun rupiah. Hotman juga menegaskan tuduhan yang selama ini dialamatkan pada kliennya tidak benar. Atas dasar itulah ia mengaku langsung bersedia mendampingi Febri dalam menjalani proses hukum. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan, coba bahan ini foto ini. Bang, ada hidden agenda bang ya? Hah? Ada hidden agenda dong berarti ya? Kan Kapolri nggak tahu. Tanya kakekmu, masa tanya gua? Iya. Ya, tanya kakekmu lah. Ada agenda Ya tersebut bukan apa? dia, udah gua nggak tahu. Agenda tersebut itu apa? Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda ini. Jangan tanya. Udah deh, shut up. Misalnya gitu. Saya nggak tahu. Tuntas dong. Udah deh, kok Anda bisa gua menafsirkan maunya orang? Enggak. Maksudnya Udah saya jawabannya, lu harusnya tahu. Kita tidak bisa menafsirkan, Loh. cuma kita berpikir seperti itu. Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. betul Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transportasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Bang, Ya. berarti yang keliru itu dari institusi awal berarti. Apa? Yang kekeliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Udah. Kita nanya, Bang. Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih.
Lu udah tahu jawabannya, kan? Sudah mulai sampai. Bang, berarti selama tidak ditahan ini Pak Febri ada di rumah yang di Jakarta Selatan Gua atau nggak seperti tahu. apa? Kita nggak tiap hari nempel ke dia. Ya. Sekali aja tadi sudah selesai ya. Udah jelas ya? Jadi unsur hukumnya tidak dipenuhi, unsur dari segi sopan santun, penghormatan terhadap atasan juga tidak ada. Hotman Paris Hutapea juga menilai ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah dipermalukan dalam proses penetapannya sebagai tersangka. Di awal pernyataan, Hotman menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan materi dalam mendampingi Febri. Ia bahkan mengaku sudah berkecukupan secara finansial sehingga tidak membutuhkan bayaran sebagai kuasa hukum. Hotman mengaku tidak rela melihat sosok yang disebutnya sebagai orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto diperlakukan seperti itu. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap Febri dilakukan dengan mengabaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ia menegaskan seseorang harusnya terlebih dahulu dipanggil dan diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Hotman juga menilai kontribusi Febri selama menjabat sebagai Jampitsus tidak seharusnya diabaikan. Ia menyebut Febri memiliki peran besar dalam mengembalikan kerugian negara melalui berbagai penanganan perkara. Rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya dibeli mantu sama adiknya Hasim, saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Kemudian benar-benar saya merasa selama saya di Okname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu. Berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHP, ayo kita sama-sama robek segala sarjana hukum kita. Benar-benar KUHP itu tidak dipakai sama sekali. Ya, benar-benar saya merasa kok presiden digituin, padahal belum ada zaman dulu pun sejak dari SBY, dari mulai Jokowi, kejaksaan ratusan triliun, udah 430 triliun uang cash masuk ke kas negara. Belum lagi transpricing itu bisa ribuan triliun. Dan siapa yang melakukan itu? Jampitsus Febri. Kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam, lebih rendah dari pencuri ayam? Andalah yang tahu apa backgroundnya. Ya, ada lagi? Bakal pra-peradilan berarti Bang, terkait pelanggaran KUHP itu tadi. Apa? Bakal pra-peradilan kan? Emang lu fakultas hukum udah jelas lah, nggak usah tanya pasal berapa. Itu melanggar bakal pra-peradilan Bang. Udahlah, nanti kalau kamu datang saya. Bang, soal Pak Febri tidak ditahan itu alasan penyidik apa, Bang? Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti dari wartawan. Bang, soal Pak Febri tidak ditahan itu alasan dari penyidik apa, Bang? Iya kan? Bang, jawab dulu, Bang. Sabar, satu-satu, Bang, satu-satu. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu. Tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri, itu artinya kooperatif, mempersilakan pemeriksaan secara profesional, tidak mau mengintervensi. Oke, selanjutnya kedua, karena sudah tidak Jampitsus, dia tidak bisa mengatur apapun yang ada di dalam sini lagi, sudah ada PRT-nya. Ketiga, barang buktinya pun sudah dikuasai oleh penyidik. Apalagi itu alasan-alasan yang selama ini dikeluarkan oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Yang terakhir, karena ada upaya hukum cekal, tidak perlu ditakutkan lagi dia keluar